Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Zizah, NIM 191103, nomor urut 18 dari kelas Analisis Keuangan D. Di video ini, kita akan belajar untuk menganalisis laporan keuangan dari PT Intiland Development terbuka. Sebelum dimulai, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu profil perusahaannya. PT Intiland Development Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di sektor properti, real estate, dan konstruksi yang berkode H dengan subsektor properti dan real estate. Didirikan pada tahun 1983 dengan bidang usaha yaitu pengembangan, perdagangan, dan jasa real estate dan properti. PT Intiland Development ini merupakan induk perusahaan dan memiliki cukup banyak anak perusahaan dengan anak perusahaan utama yang terdiri dari Taman Harapan Indah, Intiland Grand, dan Intiland Espirito. PT Intiland Development ini dibagi ke dalam 4 divisi operasi. Perusahaan real estate seperti penjualan rumah dan tanah kafling, penyewaan gedung kantor, kawasan industri, fasilitas seperti pengelolaan properti, sarana olahraga, dan restoran di wilayah Jabodetabek serta Surabaya. Baik, yang pertama di sini kita akan mulai menganalisis aktivitas operasi perusahaan, yaitu dengan menganalisis laba operasi dan laba non-operasi dari PT Intiland Development. Bisa kita lihat pada laporan laba rugi milik perusahaan, untuk laba operasinya di sini diambil dari laba usaha. Laba operasi ini merupakan laba yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan dikurangi dengan beban operasi seperti beban penjualan dan beban administrasi umum. Nah, kita bisa melihat laba operasi Intiland Development itu sebesar 418 miliar sekian di tahun 2018 dan mengalami peningkatan ke 603 miliar sekian di tahun 2019. Sedangkan untuk laba non-operasinya itu adalah laba yang diperoleh dari komponen selain operasi perusahaan, yaitu sebesar 194 miliar sekian di tahun 2018 dan mengalami peningkatan ke 436 miliar sekian pada tahun 2019. Pemisahan antara laba operasi dan non-operasi ini bertujuan untuk memisahkan antara aktivitas operasi dan investasi perusahaan. Selanjutnya adalah analisis imbal hasil atas modal investasi. Nah, sebelum melakukan berbagai macam analisis, di sini kita memisahkan terlebih dahulu komponen yang ada pada laporan posisi keuangan untuk memudahkan perhitungan. Nah, yang pertama yaitu memisahkan aset operasi neto dengan mengurangi aset operasi dan liabilitas operasi. Kemudian memisahkan pula kewajiban keuangan neto atau NFO dengan mengurangkan liabilitas keuangan dan aset keuangan, serta dijumlah dengan ekuitas pengembang saham atau SE. Kemudian didapat hasil NOA sama dengan NFO plus SE, lalu dilakukan perhitungan NOPAT untuk tahun 2018 dan 2019 dengan rumus yang telah tertera di layar. Kemudian kita masuk analisis yang pertama, yaitu analisis imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA. Dihitung dengan membagi NOPAT atau laba operasi neto setelah pajak dengan rata-rata NOA atau operasi neto. Didapat hasil sebesar 6%. Ini bisa dikatakan hasil yang cukup kecil. Karena dari aset operasi yang dimiliki perusahaan senilai 8 triliun sekian, ternyata hanya mampu menghasilkan laba operasi sebesar 496 miliar, yaitu 6% dari aset operasinya. Nah, hal ini dikarenakan memang beban operasi perusahaan ini cukup besar, sekitar 19% dari pendapatan usaha, dan beban pokok penjualannya juga besar, sekitar 59% dari pendapatan usaha yang diterima perusahaan. Nah, beban penjualan yang paling besar di sini bisa dilihat dari beban promosi dan iklan. Dari sini bisa diindikasikan bahwa untuk meningkatkan pendapatan usaha juga meningkatkan beban perusahaan. Kemudian menghitung analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Nah, didapat dari laba neto dikurangi dividen saham preferred dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, Intiland Development ini tidak memiliki dividen saham preferred sehingga laba netonya itu dikurangi dengan 0 dan menghasilkan ROCE 2019 sebesar 6%. Ini itu bisa dikatakan hasil yang cukup kecil. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan atau investasi yang dimiliki perusahaan itu kurang dikelola dengan baik sehingga belum mampu menghasilkan laba neto yang cukup tinggi. Kemudian menghitung analisis pengaruh leverage pada RNOA dengan rumus RNOA sama dengan NOPAT dibagi penjualan yaitu rumus margin laba dikali penjualan dibagi rata-rata NOA yaitu rumus perputaran aset dikali 1 plus OLEV atau rumus dari leverage. Didapatkan hasil 7,9% yang dapat dikatakan masih tergolong rendah dikarenakan margin laba 18% itu masih rendah karena artinya laba yang dihasilkan dari penjualan itu masih cukup rendah karena memang beban operasi perusahaan di tahun 2019 itu cukup tinggi. Nah, juga perputaran aset perusahaan di sini masih terlihat lambat yaitu 0,34 kali. Kemudian meskipun di sini nilai dari leverage kecil, tapi perlu diperhatikan supaya perusahaan itu dapat mengelola pendanaan dengan baik dan pendanaannya itu tidak didapatkan dari utang yang besar saja sehingga perusahaan itu tidak memperbesar utang dari perusahaan.
Selanjutnya, analisis pengaruh leverage pada ROC. Rumusnya yaitu RNOA ditambah dengan Lev Artically Split. Rumus ini tuh menandakan bahwa dalam imbal hasil atas saham biasa atau ROC ini dipengaruhi dari leverage, kemudian split, RNOA, NFR, NFO, dan sebagainya. Dan hasil akhirnya yaitu sebesar 0,67. Naik sedikit dari perhitungan ROC sebelumnya yang tanpa dipengaruhi leverage. Di sini berarti leverage keuangan itu menaikkan ROC karena split bernilai positif. Kemudian analisis profitabilitas dengan imbal hasil atas modal yang diinvestasikan atau ROIC dihasilkan dari perhitungan laba bersih dibagi modal investasi. Nah, modal investasi ini didapatkan dari penambahan utang berbunga ditambah ekuitas pemegang saham dihasilkan sebesar 5% yang dapat dikatakan masih cukup kecil. Hal ini ditandakan bahwa perusahaan itu belum melakukan pengelolaan pendanaan dengan baik karena laba yang dihasilkan itu tidak sebanding dengan modal yang diinvestasikan dan menggambarkan bahwa laba bersih yang dimiliki Intiland Development itu lebih kecil dari modal yang diinvestasikan. Kemudian menganalisis arus kas perusahaan ya. Yang pertama, menilai arus kas bebas yang dimiliki perusahaan atau CFC didapat dari NOPAT dikurangi perubahan NOA. Hasilnya sebesar 33 miliar sekian. Nah, hasil dari arus kas bebas bernilai positif sebesar 33 miliar sekian ini dapat mencerminkan kemungkinan adanya jumlah yang tersedia untuk menunjang ekspansi perusahaan atau mengembangkan perusahaan dan aktivitas bisnis. Selanjutnya yaitu menggunakan rasio analisis arus kas khusus. Yang pertama, menggunakan rasio kecukupan arus kasnya atau CFAR. Ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi pada persediaan, dan dividen tunai. Yang didapat dari jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, yaitu diperoleh dari aset tetap berwujud dan tidak berwujud, ditambah dengan penambahan persediaan, dan ditambah pembayaran dividen tunai selama 3 tahun. Nah, hasil yang didapat di sini kecukupan arus kas dari aktivitas operasi bernilai negatif. Hal ini memang dikarenakan arus kas dari aktivitas operasi Intiland Development itu bernilai negatif karena memang lebih besar pengeluaran daripada pemasukan kas dari aktivitas operasinya, sehingga hasil yang negatif ini menunjukkan bahwa arus kas operasi perusahaan atau sumber kas internal itu tidak cukup untuk menutup dividen dan tingkat pertumbuhan operasi perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini membutuhkan pendanaan dari sumber eksternal. Nah, bisa dilihat pada tabel komposisi arus kas selama 3 tahun memang yang terbesar itu diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk memenuhi kebutuhan kas internalnya. Selanjutnya, reinvestasi arus kas atau CRR. Nah, CRR ini menunjukkan presentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi perusahaan. Nah, perhitungannya ini didapat dari kas yang tersedia dari operasi dikurangi dengan dividen dibagi dengan aset tetap bruto ditambah investasi ditambah aset lain-lain dan ditambah dengan modal kerja. Nah, hasil yang didapat yaitu negatif 0,21 karena memang arus kas dari aktivitas operasi Intiland Development ini bernilai negatif. Dari perhitungan sebelumnya, rasio kecukupan arus kas perusahaan juga menunjukkan hasil yang negatif, di mana berarti perusahaan ini tidak memiliki cukup kas yang bersumber dari internal untuk aktivitas bisnis perusahaan, sehingga begitu juga untuk rasio reinvestasi kas. Ini menunjukkan hasil yang negatif, berarti perusahaan tidak mempunyai cukup kas dari aktivitas operasi atau sumber internal untuk melakukan investasi ulang, baik investasi kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi maupun investasi kepada pihak ketiga dan untuk mengakuisisi perusahaan lain. Jadi memang rasio reinvestasi kas ini akan terpengaruh oleh rasio kecukupan arus kas. Ketika rasio kecukupan arus kas bernilai negatif, maka hasil perhitungan rasio reinvestasi juga negatif. Jika dikaitkan dengan kebijakan dividen yang ditetapkan oleh perusahaan yang disajikan di annual report tahun 2019, bahwa pembagian dividen itu dibagikan 1 tahun sekali dan disesuaikan dengan besarnya laba yang dimiliki perusahaan serta melihat kondisi dari perusahaan juga. Nah, selama tahun 2018 dan 2019, perusahaan ini tetap melakukan pembagian dividen. Nah, dari perhitungan kas bebas dari aktivitas bisnis setelah penyisian arus kas itu masih menunjukkan adanya kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pendanaan yang meliputi pembagian dividen dan digunakan untuk investasi dalam mempertahankan kapasitas produktif perusahaan. Hal ini karena nilai dari arus kas bebas yang positif tadi. Nah, bisa dilihat dari komponen laporan arus kas, meskipun penerimaan arus kas dari aktivitas operasi atau sumber internal bernilai negatif, namun terdapat sumber pendanaan lain yang berasal dari penerimaan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan atau sumber eksternal untuk menutupi ketidakcukupan kas dari aktivitas operasi perusahaan atau sumber internal perusahaan. Sehingga perusahaan ini masih mendapatkan kenaikan dan kelebihan neto kas yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba yang dihasilkan atas aktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis likuiditas menggunakan rasio lancar dan rasio cepat. Nah, yang pertama menggunakan rasio lancar didapat dengan cara aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, berdasarkan hasil dari perhitungan rasio lancar menghasilkan nilai 1,01 dibanding 1 untuk tahun 2018 dan 1,18 untuk tahun 2019. Ini mengindikasikan bahwa Intiland Development berada pada kondisi yang kurang baik atau berada pada risiko likuiditas karena nilai yang dihasilkan dari perhitungan rasio lancarnya itu tidak sampai pada perbandingan 2:1 yang merupakan tolak ukur sebuah perusahaan berada pada kondisi sehat. Nah, dapat juga berdasarkan analisis ini disimpulkan bahwa aset lancar perusahaan ini kurang mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Rasio selanjutnya yaitu perhitungan rasio cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban lancarnya dengan komponen aset lancar. Dihitung dengan menambahkan kas setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan ditambah piutang usaha kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Dari perhitungan yang telah dilakukan, quick ratio England Development sebesar 0,53 kali. Semakin tinggi quick ratio suatu perusahaan itu menandakan semakin baik posisi keuangan perusahaan. Namun apabila dihasilkan di bawah 1, maka perusahaan itu dianggap tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dalam waktu yang singkat. Sehingga dengan nilai quick ratio sebesar 0,53 kali, dapat disimpulkan bahwa Intiland Development ini tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dalam waktu singkat dengan hanya menggunakan aset lancar yang dapat dikatakan liquid seperti kas, setara kas, efek yang dapat diperdagangkan, serta piutang. Tapi juga harus membayar menggunakan aset lancar lainnya seperti menjual persediaan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu analisis solvabilitas, yaitu dengan menghitung total utang terhadap total modal atau disebut juga dengan rasio utang. Dihitung dengan cara menambahkan seluruh liabilitas jangka pendek, panjang, dan liabilitas lainnya dibagi dengan total ekuitas pemegang saham ditambah total utang. Dan didapatkan hasil sebesar 51%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan rasio total utang terhadap total modal, England Development tahun 2019 ini, liabilitas perusahaan sebesar 51% dari total modalnya. Dan dapat diindikasikan bahwa nilai ini tuh beresiko karena total utang perusahaan itu mencapai setengah dari total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir, kita juga perlu untuk memprediksi kesulitan keuangan dari PT England Development ini untuk kedepannya. Di sini kita memakai model Altman Z-Score untuk memprediksi kemungkinan bangkrut atau tidaknya suatu perusahaan, yaitu dengan menggunakan 5 rasio perhitungan yang telah ditampilkan di layar. Nah, untuk ketentuannya, hasil Z-Score yang kurang dari 1,2 itu menunjukkan kemungkinan kebangkrutan yang tinggi, sedangkan hasil Z-Score di atas 2,9 itu menunjukkan kemungkinan kebangkrutan yang rendah. Nah, angka antara 1,2 dan 2,90 itu berada pada wilayah abu-abu atau ambigu. Nah, di sini hasil perhitungan Z-score dari England Development itu sebesar 1,39, sehingga ini menunjukkan hasil yang ambigu di antara kemungkinan kebangkrutan yang tinggi dan rendah. Namun, dilihat dari nilai 1,39 masih dapat diupayakan agar perusahaan ini cukup aman dari kebangkrutan. Dan dari semua analisis yang telah kita lakukan, di sini dapat ditarik kesimpulan kalau berdasarkan aktivitas operasi perusahaan, England Development ini mampu menghasilkan laba yang meningkat untuk setiap tahunnya, meskipun adanya peningkatan laba juga diikuti oleh peningkatan beban operasi yang tinggi, sehingga hasil perhitungan imbal hasil seperti RNOA dan ROCE itu masih menunjukkan hasil yang dapat dikatakan kurang baik karena masih memberikan nilai imbal hasil yang cukup kecil. Kemudian kalau dari segi arus kas perusahaan, dari analisis arus kas yang didapat, bahwa arus kas aktivitas operasi perusahaan atau dari sumber internal ini kan belum cukup untuk menutupi dividen dan pengeluaran lainnya, sehingga perusahaan di sini mengupayakan pendanaan dari eksternal, yaitu penerimaan kas dari aktivitas investasi dan juga pendanaan. Hal ini dibuktikan dari komposisi arus kas terbesar perusahaan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan. Kemudian untuk perhitungan rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas itu perusahaan masih menunjukkan hasil yang kurang baik, dan diindikasikan dari prediksi kesulitan keuangan perusahaan ini berada pada titik ambigu. Namun mungkin bisa saja perusahaan ini untuk mengupayakan agar terhindar dari kebangkrutan dan kesulitan keuangan. Dari sini dapat dinilai bahwa Intiland Development ini masih perlu melakukan berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk memiliki prospek usaha yang bagus. Nah, saran untuk calon investor, PT Intiland Development ini bisa dikatakan masih layak untuk digunakan sebagai tempat berinvestasi karena keadaan perusahaan yang cukup baik dalam menghasilkan laba yang terus meningkat, meskipun nilai imbal hasil dari laba yang didapatkan ini tidak cukup besar, tetapi perusahaan ini masih mampu mendapatkan keuntungan. Serta kalau dilihat dari kecukupan arus kas bebasnya, perusahaan ini masih mampu melakukan pembagian dividen itu diupayakan setiap tahun sekali sesuai kondisi keuangan perusahaan. Jadi disesuaikan juga dengan kebijakan pembagian dividen yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam annual report. Namun calon investor juga perlu berhati-hati juga karena dilihat dari prediksi kesulitan keuangan Intiland Development masih menunjukkan hasil yang ambigu, sehingga dapat dikatakan resiko di sini juga tinggi. Kembali lagi pada calon investornya karena investor itu ada yang tipe penyuka resiko dan penghindar resiko. Untuk calon kreditor, itu tidak disarankan untuk memberikan kredit pada Intiland Development terbuka ini. Hal ini dikarenakan sebagian perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas perusahaan ini masih menunjukkan analisis yang kurang baik. Jadi perusahaan ini memiliki resiko likuiditas dan prediksi kesulitan keuangan pun masih di keadaan yang ambigu. Jadi untuk calon kreditor itu perlu berhati-hati dan waspada jika ingin memberikan pinjaman pada Intiland Development karena ada kemungkinan beresiko tidak tertagih. Cukup sekian belajar analisis keuangan dari PT Intiland Development. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.